Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B akan memaparkan UAS tentang pemrograman dasar. Perkenalkan, nama saya Pradipta Yoga Prabowo dengan NIM 202401200040 dan rekan saya Ahmad Azhar Rizky Pramana dengan NIM 202401200043. Selanjutnya, Dan Muhammad Areza Nugroho dengan NIM 202401200049. Nah, materi pertama akan dibacakan oleh Mas Arya. Silakan Mas Arya. Oke, apa itu program? Nah, program adalah proses penulisan, pengujian, dan penyempurnaan kode yang membentuk program komputer secara sederhana. Ini adalah cara kita memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, program biasanya digunakan untuk membuat aplikasi, situs, web, permainan, perangkat lunak, dan lain-lain. Nah, contoh dari bahasa pemrograman itu ada seperti C++, Python, Java, dan lain-lain. Oke, jadi di sini ada dua bahasa pemrograman, yaitu ada bahasa C++, yaitu bahasa pemrograman berbasis objek dan berorientasi kinerja. Dan bahasa digunakan untuk sistem operasi game dan aplikasi yang membutuhkan kinerja cepat. Nah, yang kedua ada bahasa Python. Python memungkinkan programmer untuk menulis kode lebih cepat, efisien, dan mudah dipelajari. Nah, banyak digunakan untuk pengembangan web, analisis data, AI, pembelajaran mesin, dan otomatisasi. Nah, selanjutnya ada variabel dan deklarasi. Nah, variabel itu sendiri adalah tempat penyimpanan data dalam suatu program yang nilainya dapat berubah selama program tersebut dijalankan. Nah, sedangkan deklarasi sendiri adalah pernyataan dalam bahasa pemrograman yang memperkenalkan variabel, fungsi, atau kelas baru. Nah, dalam C++, variabel harus dihapus dengan tipe data int h sama dengan 20 statement terminator. Nah, selanjutnya ada float h sama dengan 1,75. Dan selanjutnya ada char grade sama dengan A. Nah, selanjutnya ada Python. Tidak perlu mendeklarasikan tipe data interpreter. Python secara otomatis mengenalinya dengan h sama dengan 20 atau h sama dengan 1,75 atau grade sama dengan A. Selanjutnya, ada tipe data dari C++ dan Python. Nah, tipe data adalah klasifikasi data yang akan disimpan dalam suatu variabel. Setiap tipe data memiliki ukuran memori yang berbeda dan cara representasi yang berbeda pula di komputer. Nah, tipe data dari C++ itu sendiri ada seperti bilangan bulat int dan Python sama sih int, dan bilangan desimal ada float dan double. Sedangkan Python ada float, cuma float. Nah, pada karakter di C++ hanya menggunakan char dan di Python str. Nah, di Boolean C++ menggunakan bool dan Python menggunakan bool sama. Selanjutnya ada fungsi function. Nah, blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Seperti tujuan utama dari function adalah untuk memecahkan program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, modular, dan dapat diatur dengan baik. Setiap function biasanya melakukan suatu tugas khusus seperti melakukan perhitungan, menampilkan data, atau memproses masukan pengguna. Oke, di sini ada contoh function. Itu ada include stdh, terus int main dalam kurung kurawa, printf elektro 24 n printf jaya dan return. Nah, di sini printf berfungsi untuk mencetak
output dari Elektro 24 dan mencetak output dari Jaya. Nah, sedangkan return berfungsi untuk mengakhiri program. Nah, selanjutnya di sini kita akan jelaskan tentang include studio H. Ini adalah arahan resourcer yang digunakan untuk menyertakan stdh. Kepala berkas stdh, singkatan dari standard input output header yang berisi fungsi input-output standar seperti printf, scanf, int, dan lain-lain. Dengan menyertakan file ini, kita dapat menggunakan fungsi input, output seperti printf, dalam kurung. Nah, selanjutnya ada int. Fungsi main adalah fungsi utama dalam setiap program C. Semua program C harus memiliki satu fungsi main yang menjadi titik awal pelaksanaan program. Nah, int main ini adalah fungsi dengan tipe pengembalian int integer dengan mengembalikan 0 saat program selesai dieksekusi dengan sukses kurung kurawal. Digunakan untuk memblok kode dalam program C. Semua pernyataan di dalam fungsi main atau fungsi lainnya harus berada di kurung kurawal ini. Nah, selanjutnya ada di printf Elektro 24 dan printf Jaya. Nah, printf function dalam kurung yang digunakan untuk mencetak output ke layar keluaran terminal. Konten ini dapat tanda kurung adalah teks atau format yang ingin Anda tampilkan. Tanda kurung digunakan pada membungkus argumen parameter yang diberikan ke fungsi dalam hal ini. Teks yang akan dicetak, tanda kutip ganda, digunakan untuk melampirkan string teks yang ingin Anda tampilkan. Fungsi N adalah karakter khusus untuk memindahkan garis atau baris setiap waktu N digunakan, kursor akan berpindah ke baris baru, titik koma. Digunakan untuk mengakhiri setiap pernyataan dalam bahasa C. Nah, di sini ada struktur dasar input dan output. Dalam pemrograman C++, input dan output merupakan elemen penting dalam berinteraksi dengan pengguna. Input digunakan untuk menerima data dari pengguna, sedangkan output digunakan untuk menampilkan hasil dan pesan kepada pengguna. Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur dasar input dan output dalam bahasa C. Oke. Untuk struktur if dan if else dalam C++ akan dilanjutkan oleh teman saya, Aizar. Persilakan. Juga. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Tarya. If dan if else dalam C++. Definisi if dan if else. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode dalam if akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, maka blok kode dalam if akan dilewati, dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelahnya if memblokir. If else adalah perpanjangan dari if memungkinkan program untuk melakukan tindakan alternatif. Dan jika if kondisi tidak terpenuhi, dalam if else, kita dapat menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Next, Mas Arya. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah dipahami dan digunakan. Dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991,
Python memiliki sintaks yang sederhana, mirip dengan bahasa manusia, sehingga cocok untuk pemula maupun pengembang berpengalaman. Yang kedua, Python bersifat multiguna, yaitu general atau purpose, yang artinya dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, otomasi, hingga pemrograman perangkat keras. Python juga mendukung berbagai paradigma pemrograman, termasuk prosedural, berorientasi objek, dan fungsional. Berikut adalah struktur dasar Python, yaitu nilai sama dengan 85, enter, if nilai sama dengan 75, printf, tutup kurung buka kurung, selamat, Anda lulus. Printf, buka kurung tutup kurung, peringkat Anda baik, dan seterusnya. Next. Aturan indentasi di Python. Semua baris dalam satu blok kode harus memiliki indentasi yang sama. Yang kedua, indentasi standar Python adalah 4 spasi. Yang ketiga, jika mencampur tab dan spasi untuk indentasi, Python akan menghasilkan error. Lalu ada juga tipe variabel pada Python. Contohnya, nama, 2, yoga, variabel bertipe string, usia, 21, variabel bertipe integer, tinggi, 170,5, variabel bertipe float. Lalu di bawah ini adalah contohnya. Next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yoga. Oke, saya akan Sebelumnya, mohon maaf, melanjutkan. saya mau izin kamar mandi. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Mas Azhar. Apa itu percabangan? Percabangan dalam pemrograman dasar adalah struktur logika yang memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat mengeksekusi blok kode yang berbeda tergantung pada apakah kondisi yang diberikan benar true atau salah false. Dan di percabangan ini terdapat 3 perintah, yaitu if, else, dan switch. Next. Definisi if dan if else. If adalah pernyataan kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi yang diberikan benar, maka blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, maka blok kode di dalam if akan dilewati. Dan program akan melanjutkan ke pernyataan setelah blok if. Inputnya, contohnya, include the iostream, using name pass std, yen integer main, yen integer nilai 79, if nilai lebih dari 78, chot wajib emiti, return 0. Karena nilainya kurang dari lebih dari 78, maka wajib remedi. Mohon maaf, karena nilainya lebih dari 78, maka wajib remedi. Let's. Definisi if else. If else adalah perluasan dari if yang memungkinkan program untuk melakukan tindakan alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi. Dalam if else kita dapat menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya salah. Inputnya integer main, if nilai lebih dari 1, chot wajib remedi, else chot lulus, return 0, akan menghasilkan
wajib remedi, dan lulus. Next. Berikut contoh pemrogramannya. Bisa dilihat itu contoh pemrograman tentang percabangan. Next. Nah, kemudian materi pengantar Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali dirilis oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Python dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemrograman dengan fokus pada kode yang mudah dibaca dan efisien. Fitur utama Python meliputi interpret, tidak perlu kompilasi, dijalankan langsung oleh interpreter. High level memungkinkan abstraksi yang lebih baik dari detail perangkat keras. General purpose dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Next. Keunggulan Python, sintaksis sederhana, mudah dipahami, terutama untuk pemula, komunitas besar, dokumentasi dan dukungan yang melimpah kaya pustaka, pustaka bawaan dan eksternal yang lengkap untuk berbagai kebutuhan. Portabilitas bisa dijalankan di berbagai sistem operasi tanpa perubahan signifikan. Python adalah pilihan utama dalam bidang AI, data science, dan analisis data. Python menggunakan indentasi spasi atau tab untuk menentukan blok kode yang tidak sesuai bahasa pemrograman lain, seperti C++ atau Java yang menggunakan kurung kurawal untuk menandai blok kode. Python versus C++. Python lebih fleksibel dan dinamis, sedangkan C++ lebih cepat dan mendukung pengelolaan memori tingkat rendah. Next. Next. Nah, kemudian ke struktur dasar Python. Python menggunakan mohon maaf Mas Arya digeser sedikit. Nah, struktur dasar Python. Python menggunakan indentasi. Python menggunakan indentasi spasi atau tab untuk menentukan blok kode, tidak seperti bahasa pemrograman lain seperti C++ atau Java yang menggunakan kurung kurawal untuk menandai blok kode. Indentasi wajib di Python. Jika diindentasi salah atau tidak seragam, program akan menghasilkan error, tidak membutuhkan tanda titik koma. Kemudian struktur dasar Python, aturan indentasi di Python, semua baris dalam satu blok kode harus memiliki indentasi yang sama. Indentasi standar Python adalah 4 spasi. Jika mencampur tab dan spasi untuk indentasi, Python akan menghasilkan error. Contoh variabelnya itu X sama dengan 10, integer, Y sama dengan 3,14 itu float, dan Z adalah kalimat. Next. Kemudian struktur dasar Python, logika dasar Python. Kondisi perulangan. X sama dengan min 10, if X 0 lebih dari 0 kurang dari X, print positif. Elif X double sama dengan 0, print 0, else print negatif. For integer range 4, print A. Kemudian fungsi dan modularitas. Def yaitu kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Nama fungsi sesuai dengan tugasnya. Parameter 1, parameter 2, variabel yang digunakan untuk menerima input ke dalam fungsi.
Return untuk mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggilnya, itu opsional. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.